Apa itu selingkuh? Bagaimana efek buruknya? Tentu saja bervariasi dalam setiap individu ya, karena dalam hubungan itu setiap hubungan memiliki kesepakatan dan juga batasan yang berbeda terkait tentang mengenai perselingkuhan. Namun yang perlu sahabat secan pahami, ternyata perselingkuhan memiliki efek buruk baik bagi pelaku maupun korban. Dan selain itu juga tidak hanya bagi pelaku maupun korban perselingkuhan, ternyata memiliki dampak yang buruk juga bagi tumbuh kembang anak. Nah, apa saja dampak buruk bagi tumbuh kembang anak dan bagaimana cara penanganannya apabila korban perselingkuhan mengalami trauma? Saksikan terus sahabat secan mengenai topik efek buruk dari perselingkuhan ini bersama dengan saya Meriati, MPSI Psikolog Klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selingkuh adalah perilaku di mana seseorang yang berada dalam sebuah hubungan komitmen atau pernikahan terlibat secara intim, baik emosi, fisik, atau seksual dengan orang lain di luar hubungan mereka sendiri atau di luar pasangan mereka. Artinya, dalam hal ini, tanpa sepengetahuan atau persetujuan pasangannya, ia menjalin hubungan dengan orang lain di luar hubungannya sendiri gitu ya. Jadi sahabat secan, yang perlu digarisbawahi, yang perlu dipahami, dalam setiap hubungan, dalam setiap individu, setiap pribadi, itu memiliki batasan kesepakatan yang berbeda, tergantung mereka dalam menjalani hubungan tersebut gitu ya. Misalnya contohnya, ada beberapa pasangan mereka secara sengaja memutuskan untuk memilih atau menyetujui pasangan mereka terlibat dengan orang lain di luar hubungan mereka. Ada juga yang seperti itu. Jadi bisa saja bervariasi tentang selingkuh ini. Namun secara umum yang perlu dipahami, dikatakan selingkuh apabila sudah adanya pelanggaran kepercayaan, pelanggaran komitmen yang sudah disepakati bersama dalam hubungan yang mereka jalani tersebut. Meskipun tidak ada data statistik akurat tentang perselingkuhan dari tahun ke tahun, namun ada beberapa hal umum yang dapat diamati seiring berjalannya waktu. Seperti yang pertama, pergeseran nilai dan norma sosial. Seperti dalam masyarakat tradisional, perselingkuhan masih dilihat sebagai pelanggaran yang sangat serius. Tidak hanya pelanggaran dalam komitmen pernikahan tersebut, namun juga pelanggaran secara keagamaan dan juga nilai sosial. Namun dalam masyarakat yang lebih modern, perselingkuhan bisa juga dipandang secara bervariasi, tergantung tadi bagaimana kesepakatan pasangan dalam memberikan komitmen dalam hubungan mereka. Dan kemudian yang kedua, adanya di mana perubahan peran gender. Perubahan peran gender ini dalam kehidupan bermasyarakat, dalam budaya patriarki, misalnya khususnya kita di Indonesia, di mana posisi kaum laki-laki secara posisi sosial dilihat lebih tinggi daripada kaum perempuan. Sehingga masyarakat cenderung memandang bahwa pihak laki-laki itu wajar, atau bahkan dianggap itu lebih berhaklah untuk melakukan tindak perselingkuhan dibandingkan perempuan. Namun dengan kesetaraan gender dan juga pergeseran nilai sosial lainnya, perempuan juga dapat terlibat dalam perselingkuhan. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang peningkatan informasi, teknologi, media sosial gitu ya, sehingga memudahkan kita juga untuk terakses dengan hal-hal yang berkaitan dengan perselingkuhan. Kasus-kasus yang kita bisa akses dengan mudah atau kita bisa dengar, kita bisa lihat, sehingga memudar juga pandangan maupun persepsi mengenai perselingkuhan tersebut. Jadi kayak gimana ya sahabat secan, dilihat sebagai hal yang biasa.
bukan hal yang aneh lagi. Jadi menjadi sesuatu yang biasa saja terjadi tentang perselingkuhan tersebut. Dan kemudian juga dengan kemajuan teknologi, kita bisa terhubung dengan orang lain di luar sana tanpa perlu keluar rumah. Sehingga dengan teks, berkirim video, dengan situs kencan online, dengan juga aplikasi, bisa berhubungan dengan orang lain tanpa diketahui oleh pasangan. Jadi inilah beberapa hal yang memang bisa dilihat dan mengenai perselingkuhan ya. Memang sih perselingkuhan adalah fenomena yang kompleks. Itu banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa dengan faktor sosial, budaya, dan juga faktor dari individu itu sendiri dalam menjalani hubungan tersebut. Faktor penyebab terjadinya perselingkuhan tentu tidak ada jawaban yang tunggal ya sahabat secan. Tidak ada satu jawaban untuk menjawab semua kasus. Karena setiap kasus, setiap situasi itu unik dan juga kompleks. Jadi perlu lihat, pahami dulu kasusnya seperti apa ya. Namun ada beberapa alasan umum yang bisa kita lihat yang menjadi alasan melakukan perselingkuhan. Yang pertama, tidak ada lagi kehangatan dan juga keintiman. Seperti biasanya pasangan masing-masing sibuk dengan keperluan mereka sendiri. Entah sibuk dengan pekerjaan di kantor, entah juga kebutuhan rumah tangga, entah juga kebutuhan anak, bahkan kebutuhan pribadi. Sehingga lupa aja bahwa kita tuh butuh waktu berdua dengan pasangan, butuh waktu kencan, butuh juga waktu untuk intim gitu ya. Karena kesibukan akhirnya menurut mereka, ya udahlah kau udah nikah ya. Sering ya sahabat secan kita mendengar seperti itu, ya udahlah udah nikah, buat apa juga pacaran gitu. Ternyata itu penting banget. Untuk kita merasakan kembali kehangatan, keintiman, romantisme itu perlu diupayakan, perlu diusahakan. Sehingga dalam kondisi kering, setetes saja untuk menyegarkan, itu salah satu pasangan akan merasakan, oh ternyata orang lain lebih menyegarkan gitu loh, lebih membuat saya hangat dibanding pasangan sendiri, padahal kita sendiri tidak mengupayakan itu. Kemudian yang kedua, kebosanan. Dari yang tadi tidak sibuk masing-masing, nggak ada kehangatan, nggak keintiman, kan bosen ya jadinya sahabat secan ya. Jadi bosan, jadinya tuh kalau pergi pun nggak tahu mesti ngobrol apa. Mungkin sibuk dengan pekerjaannya, laptopnya dibawa, kemudian juga dengan handphonenya, dengan membalas pekerjaannya juga. Jadi masing-masing semua dengan gadgetnya. Akhirnya paling berbicara untuk keperluan saja. Mungkin ada kebutuhan ini yang perlu disampaikan hanya sebagai rutinitas saja. Akhirnya sebuah kebosanan. Kemudian yang ketiga, itu juga penyebab seseorang melakukan perselingkuhan juga karena memang mereka juga tidak mengupayakan atau secara sengaja mencari hal-hal positif dalam diri pasangan untuk membuat ia mengagumi kembali atau mencintai pasangan. Maksudnya apa nih? Berinvestasilah dalam hubungan. Seperti layaknya kita tidak suka nih sama orang. Kalau kita udah nggak suka nih sama orang ya sahabat secan, kita sengaja nih cari-cari kesalahan orang tersebut, pokoknya salah aja gitu, karena kita nggak suka. Tapi kalau kita sudah suka dengan seseorang, kita tuh cari-cari terus alasannya, pasti ketemu untuk bahwa dia itu yang paling the best deh gitu. Nah seperti inilah dalam hubungan kita. Carilah alasan, carilah sesuatu di mana alasan bagimu untuk kamu mengatakan bahwa aku masih mencintainya. Jadi kita perlu dengan secara sengaja mengupayakan, jadi itu perlu. Kemudian yang keempat, komunikasi. Komunikasi yang minim. Dengan alasan bahwa ya males ribut lah. Kadang-kadang sehingga hal yang perlu kita bicarakan. Jadi istilahnya tuh enggan membicarakan konflik dengan alasan takut ribut. Ini juga seringkali ditemukan di ruang praktek gitu ya. Di mana klien mengatakan bahwa ya kamu nggak pernah ngomong ke aku kalau ini menjadi masalah bagimu. Setelah semuanya terjadi, kamu menyalahkanku bahwa itu adalah sumber masalah. Sedangkan aku nggak pernah tahu kalau itu sumber masalahnya. Nah kalau seperti ini sahabat secan gitu, alangkah disayangkan gitu ya bahwa memang sebenarnya bisa dibicarakan. Dan yang kelima, ternyata yang kelima adalah faktor pribadi dari orang yang melakukan selingkuh itu tersebut. Maksudnya apa faktor pribadi? Faktor pribadi yang dimana pribadi ini memandang dirinya rendah dengan istilah low self-esteem. Di mana ia memiliki sebuah kondisi atau dia penghargaan atas dirinya begitu rendah. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki potensi untuk bertanggung jawab pada kehidupannya sendiri. Sehingga ia membutuhkan validasi atau penegasan dari orang lain. Sehingga ketika ibaratnya tuh kayak benalu, maaf ya. Jadi dia ketika nempel dengan orang ini, dia merasa lebih mampu. Dia merasa keren karena dia mendapatkan orang yang menurut dia ini dari secara subjektif ya, persepsi dia bahwa orang ini istimewa. Sehingga ketika dia bersanding atau bersama dia selingkuh dengan orang tersebut, dia merasa lebih keren aja. Dia merasa mampu, oh ternyata aku mampu loh gitu. Jadi seperti itu. Dan kemudian yang keenam pasif dengan faktor pribadi. Faktor pribadi yang tidak matang secara emosi.
Dia juga tidak matang dalam bersikap, bertindak, dan juga memaknai cinta atau komitmen dalam pernikahan. Jadi nggak matang secara emosi, maksudnya seperti apa? Ya kalau dia mau, ya mau aja gitu loh. Nggak mikir bagaimana ke depannya konsekuensinya. Dengan alasan bosan aja, ya udah. Di rumah bosan, ya kenapa nggak saya cari? Toh saya pulang juga. Jadi seperti itu tuh sahabat Secan. Jadi seringkali orang praktik akan berkata seperti itu. Atau ya kan cuma cari pengalaman aja, berpetualang, nggak ada salahnya kan gitu. Jadi secara emosi kurang matang ya, bahkan tidak matang secara emosi dalam memaknai cinta atau melihat dalam komitmen pernikahan tersebut. Sehingga apa yang dia mau lakukan ya dilakukan aja gitu ya. Tidak memikirkan dampaknya atau dia tidak paham memaknai cinta itu apa. Kemudian yang kedelapan, faktor pribadi juga, di mana pribadi yang terlalu mencintai dirinya sendiri. Nah, sahabat Secan, apakah kita tidak boleh mencintai diri sendiri? Tentu boleh, justru malah disarankan. Kita disarankan untuk memiliki cinta pada diri sendiri, mengasihi diri sendiri, self-love ataupun self-compassion yang kita kenal. Namun dalam konteks ini adalah terlalu mencintai diri sendiri yang bersifat maladaptif. Dia mencintai diri sendiri, maksudnya gimana? Yang dia cintai bukan selingkuhannya ternyata. Dia mencintai pujian dari selingkuhannya. Ya, efek buruk bagi kedua belah pihak ya, tidak hanya bagi korban maupun pelaku saja. Bagi pelaku tentunya juga memiliki efek buruk. Pelaku yang melakukan perselingkuhan itu kan was-was ya, sahabat Secan ya. Takut ketahuan, nanti kalau ketemu temen bagaimana. Nah, rasa was-was terus-menerus dan apalagi rasa was-wasnya sengaja gitu loh, sengaja dibikin. Jadi overthinking boleh aja gitu ya untuk kita misalnya melakukan sesuatu kegiatan, pekerjaan kita, mengantisipasi sesuatu. Namun kalau overthinkingnya yang nggak penting gitu ya, yang harus dia buat karena takut ketahuan, akhirnya itu juga melelahkan dia. Rasa takut itu nggak nyaman loh buat fisik dan kemudian akan memengaruhi ketidakstabilan hormon. Hormon menjadi tidak stabil, hormon stres kortisol meningkat. Kemudian degup jantung, denyut nadi juga meningkat. Kemudian juga secara jantung fisik juga akan dapat mengalami masalah. Gangguan tidur juga bisa, gangguan makan akan mengalami gangguan makan, gangguan tidur, dan kemudian juga pikiran-pikiran negatif. Cemas lah, jangan-jangan ada yang lihat, nanti kalau ketahuan seperti apa, dan kemudian juga akan meningkatkan risiko penyakit menular seksual. Nah, hal-hal seperti ini kan tentu akan mengganggu aktivitas sehari-hari juga. Jadi bagi pelaku pun sebenarnya dalam kondisi waspada, ketakutan, cemas, itu juga membuat dia terganggu baik secara fisik maupun mental dan emosi. Dari emosi gimana? Akan cepat marah, sensitif, gampang tersinggung, defensif. Pasangan bertanya misalnya, hari ini mau kemana? Langsung marah, kenapa sih kepo? Kenapa sih ngurusin? Selalu deh ngekang aku deh, apa-apa mau tahu gitu. Jadi belum apa-apa sudah pasang batasan, supaya nggak ditanya lagi, supaya bahwa yang disalahkan pihak yang bertanya bukan dirinya. Atau bahkan dia terlalu berlebihan bertanya, sebaliknya. Hari ini kamu kemana? Rencananya mau kemana? Pulang rumah jam berapa? Ditanya detail. Kenapa? Supaya nanti mungkin pulang udah ada di rumah, jangan sampai keduluan. Dampak negatif dari perselingkuhan bagi tumbuh kembang anak tentu bervariasi ya, tergantung faktor psikologis anak itu sendiri dan situasi kondisi yang terlibat di dalamnya. Faktor psikologis seperti kematangan emosi, kematangan bersikap, dan juga berpikir si anak. Dalam sebuah kondisi misalnya orang tua berselingkuh, tentu ada keributan dan konflik. Anak mengalami kebingungan, anak merasa terlantar, diisolasi, anak merasa tidak dicintai, nggak merasa tidak aman dalam hubungan tersebut. Yang tadinya baik-baik saja mungkin tiba-tiba kok papa mamanya ribut. Salah satu mungkin papa ataupun mama menceritakan kejelekan orang tuanya untuk membenarkan tindakannya. Kondisi seperti itu bisa saja terjadi. Atau tidak menceritakan apa-apa tapi diam-diaman. Mama sibuk, papa juga sibuk, papa sibuk dengan situasinya sendiri, mama juga sibuk dengan situasinya sendiri. Jadi anak juga merasa bahwa ini dia mau kemana. Akhirnya anak menarik diri, mengisolasi diri juga, dan muncullah rasa tidak percaya diri. Muncul untuk tidak ingin berteman lagi, karena bagi dia malu.
Menurut dia, keluarga saya tidak baik-baik saja. Atau bahkan ada kasus di mana orang tua pisah rumah. Tidak bercerai tapi pisah rumah, tapi ada juga yang bercerai. Anak tentu tidak ingin teman-temannya mengetahui, sehingga dia akan pura-pura bahagia atau bersikap menutupi agar orang lain tidak tahu kondisi orang tuanya. Dan ada di ruang praktek seperti ini, sahabat secan. Ini memang fakta ya di ruang praktek ya. Orang tua bahkan mengajak anaknya ke tempat selingkuhannya. Dari mana tahu? Apakah anak tersebut yang menceritakan kepada saya? Bukan. Pada saat anak tersebut sudah dewasa. Di usia dewasa muda dia datang. Dengan keluhan, kenapa ya Bu Mer? Kok saya nggak bisa setia sama pasangan saya? Belum menikah nih. Saya suka ganti-ganti aja. Ketika sudah ke hubungan serius, saya lebih memilih untuk pergi lagi untuk cari yang lain. Atau yang menikah juga ada. Saya nggak bisa setia. Selalu saja berpikir bahwa daripada dia duluan, mendingan saya duluan. Daripada dia bodohin saya, mendingan saya bodohin duluan. Jadi bisa saja berarti kan anak bisa menjadi pelaku, anak juga bisa menjadi korban perselingkuhan. Karena akhirnya dia tidak memandang bahwa pernikahan ini perlu diupayakan, perlu diusahakan, perlu dijaga. Sehingga ia menjalani itu sebagai take it for granted aja. Ya udah, seharusnya menikah ya menikah. Seharusnya dia kan baik aja. Seharusnya dia sudah bersikap seperti ini. Ya semuanya seharusnya. Bukan karena upaya, karena cinta, karena ingin merawat, ingin menjaga pernikahan ini. Jadi pemahamannya akan pernikahan pun menjadi tidak ada. Makna terhadap cinta dalam komitmen pernikahan pun menjadi tidak ada. Jadi itulah efek buruk dampak bagi tumbuh kembang anak. Bagaimana persepsi dia nanti ke depannya. Bahkan dia juga akan mengalami trauma, perasaan bersalah, dan lain sebagainya. Hal-hal yang akan mengganggu kestabilan emosinya juga.